Yang terhormat dosen penguji UKIN, saya Dafrosa Darling, SAG, Guru Agama Katolik, STI Watuwohe, Kecamatan Satamese Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saya salah satu peserta PPG Guru dalam Jabatan B3 pada kampus Stipa Santo Yakobus Merauke dengan NIM 258690503660900. Nomor peserta 50303295186001. Saya akan melakukan uji kinerja di SDI Watuwohe, Kecamatan Satamese Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan tema Aku Pribadi yang Unik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Mari kita mengawalinya dengan doa. Saya minta satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita satukan dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas karunia kehidupan bagi kami. Kau mengaruniai kami talenta, bakat secara umum. Kami memohon bimbingan kami dalam pelajaran ini agar semakin mengenal dan memahami keunikan diri kami, sehingga dapat mengembangkannya dalam hidup kami. Demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kakak Iren. Baik anak-anak, silakan duduk. Baik Ibu, absensi dulu ya. James Alfian Manggur, hadir. Emilia Vilka, Hadir Bu. Febriani Jessica Setia, Hadir Bu. Maria Flore Erserani, Hadir Bu. Anastasia Esakta, Hadir Bu. Yuliana Nisa Guntur. Hadir Bu. Baik, terima kasih kelas 4 luar biasa semuanya hadir. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas kita hari ini. Baik, kesepakatan kelas kita hari ini apa-apa saja? Ayo. Ya, Kakak Iren. Siswa wajib mengikuti pelajaran secara aktif, tidak boleh ribut dan tidak boleh mengganggu teman. Siswa yang melanggar kesepakatan kelas tidak boleh mengikuti les. Baik, itu kesepakatan kelas kita hari ini. Setuju dengan kesepakatan kelasnya? Setuju. Baik anak-anak, supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat, mari kita ice breaking dulu. Saya minta kalian untuk berdiri. Ayo, berdiri. Ayo, semangat. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Baik, supaya mengingatkan kalian pada materi kali lalu, Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kamu beda dari teman-temanmu? Priska. Wajah. Wajah. Tepuk tangan untuk Priska. Jenis kelamin. Tepuk tangan untuk Esra. Pertanyaan yang kedua, apa kelebihan unik yang kamu miliki dan belum pernah kamu ceritakan kepada orang lain? Ya,
Bagaimana cara kamu menghargai keunikan yang kamu miliki? Rajin berolahraga. Ya, Afrin. Menjaga kesehatan tubuh. Pertanyaan berikut. Bagaimana cara kamu menghargai keunikan temanmu? Mengajak teman berolahraga. Mengajak teman berolahraga. Selain itu apa lagi? Ya, Menghormati teman. menghormati teman. Baik, kita tepukkan dulu. Luar biasa sekali. Baik anak-anak, tema pelajaran kita hari ini adalah aku pribadi yang unik. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik sehingga dapat bersyukur serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah menonton video kisah pencipta dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, kalian mampu mengembangkan kemampuan diri dalam hidup sehari-hari di tengah lingkungan yang turut mempengaruhi perkembangan dirinya bersama orang lain dengan baik. Yang ketiga, melalui gambar yang ditayangkan pada PowerPoint, kalian mampu menyebutkan keunikan diri dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, kalian mampu mengidentifikasikan keunikan yang dimiliki oleh teman dengan benar. Untuk memahami tema pelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kalian untuk mengamati gambar ini secara saksama. Anak-anak, ini gambar pertama, keunikan dari segi fisik, keunikan dari segi kemampuan. Gambar yang ketiga, keunikan dari segi sifat dan segi kemampuan. Amati baik-baik gambarnya ya. Dan ini gambar berikutnya. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati gambar ini, menurut kalian, apakah wajah kalian mirip dengan salah satu anggota keluarga? Pano? Ibu saya mirip dengan kakak. Ya. Saya mirip seperti rambut mama saya. Mesia memiliki rambut seperti mamanya Mesia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat kalian setelah mengamati gambar? Saya memiliki kemampuan untuk bernyanyi. Esra? Saya pun pernah menolong teman ketika dia sakit. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati gambar, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan LKPD. Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Baik, sudah selesai kerjanya? Sudah. Bagaimana? Kelompok Santumatku sudah? Kelompok Sansumatku sudah? Santu Lukas sudah? Kelompok Santu Yohanes? Baik, kita kumpul LKPD-nya. Baik anak-anak, kita merupakan pribadi yang unik. Keunikan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Baik, keunikan ini tadi ada 4 macam. Yang pertama, keunikan dari segi jasmani, dari segi kemampuan. Baik anak-anak, keunikan yang kita miliki perlu kita kembangkan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci, kita ice breaking dulu supaya kita lebih semangat. Tangan dibuka.
Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Ibu berharap selama Ibu menayangkan videonya, harapannya Ibu kalian bisa menyimaknya dengan baik. Oke? Karena setelah ini kalian akan mengerjakan LKPD yang kedua. Jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang berayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan tentang teks kitab suci dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, Ibu mengajak kalian untuk mengerjakan LKPD sejauh mana tadi kalian memahami tentang teks kitab suci ini. Setelah kalian menyelesaikannya, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Setelah mempresentasikan, Ibu akan beri kesempatan kepada kelompok-kelompok yang lain untuk menanggapinya. Ini LKPD-nya. Semuanya sudah? Sudah. Baik. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik. Nanti setelah kalian mempresentasikan, saya beri kesempatan kepada kelompok-kelompok yang lain untuk menanggapi. Kelompok pertama. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 Matius mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dikisahkan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Jawaban. Kisah penciptaan tentang Allah menciptakan manusia. Nomor 2. Pertanyaan. Bagaimana
Jawaban: Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaan nomor 3. Apa tugas manusia menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Jawaban: merawat, memanfaatkan dan memelihara ciptaan Tuhan lainnya. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Santu Margo. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 Lukas mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dikisahkan dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Jawaban: kisah pencipta tentang alam menciptakan manusia. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana Allah menciptakan manusia menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 27? Jawaban: Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaan nomor 3. Apa tugas manusia menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Jawaban: tugas manusia merawat dan memanfaatkan dan memelihara ciptaan Tuhan lainnya. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Santu Lukas. Baik, kelompok terakhir. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok Santo Yohanes mau mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dikisahkan dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Jawaban: kisah pencipta tentang Allah menciptakan manusia. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana Allah menciptakan manusia menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 27? Jawaban: Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaan nomor 3. Apa tugas manusia menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Jawaban: tugas manusia merawat, memanfaatkan dan memelihara ciptaan Tuhan lainnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok Santu Yohanes. Tepuk tangan untuk mereka ini. Ya. Baik, anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi, Ibu berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menanggapi hasil diskusi tadi. Kami dari kelompok Santo Yohanes mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok Santo Matius. Pertanyaan: sebutkan contoh cara memelihara alam. Contoh cara memelihara alam. Nomor 1. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nomor 2. Tidak boleh membakar hutan. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kedua kelompok. Luar biasa sekali. Kelompok berikutnya, ayo silakan. Kami dari kelompok Markus mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok Yohanes. Pertanyaan: bagaimana Allah menciptakan manusia? Silakan kelompok Yohanes tanggapi. Allah menciptakan manusia dalam keadaan unik sesuai gambar dan rupa Allah. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua kelompok. Ya. Baik, kelompok berikutnya, silakan. Kami dari kelompok Santo Lukas mau menanggapi hasil kerja kelompok Markus. Pertanyaan: apa isi Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Silakan ditanggapi. Ya. Tentang kisah pencipta manusia dan tugas-tugas manusia dalam merawat dan memanfaatkan ciptaan Tuhan lainnya. Baik, dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kedua kelompok. Baik, anak-anak, dalam kisah Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 tadi, dia menceritakan tentang apa? Tentang kisah pencipta, bagaimana Allah menciptakan manusia. Di situ dijelaskan tadi, Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan unik. Selain itu, Allah menciptakan dia secitra dan segambar, serupa dengan
Selain itu, mencintai orang lain. Kemudian, memanfaatkan alam dengan baik, menjaga dan melestarikan lingkungan alam dengan baik. Baik anak-anak, Ibu minta untuk mengumpulkan LKPD 2. Baik, anak-anak, saatnya kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Baik anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, mungkin ada yang belum memahami materi yang Ibu sampaikan. Saya beri kesempatan kepada Iren untuk bertanya, silakan. Bu, saya mau bertanya, bagaimana cara merawat anggota tubuh yang baik? Baik, cara merawat anggota tubuh yang baik. Yang pertama adalah rajin berolahraga, kemudian rajin mandi, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian yang lain, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ibu, bagaimana cara menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan? Bagaimana cara menjaga alam ciptaan Tuhan, menjaga kelestarian? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan, Iren. Saya, Bu, cara menjaga kelestarian alam contohnya jangan membuang sampah sembarangan, jangan membakar hutan sembarangan. Ya, itu contoh cara menjaga kelestarian alam. Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membakar hutan, kemudian memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan. Baik anak-anak, mari kita menyimpulkan materi kita. Anak-anak, setiap orang adalah pribadi yang unik, baik dia sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Setiap orang adalah pribadi yang unik atau khas, tidak ada duanya. Bahkan anak kembar serupa pun. Setiap orang memiliki keunikan, baik dari segi jasmani, segi rohani, segi pengalaman hidup. Ada 4 tadi keunikan yang kita miliki. Yang pertama keunikan fisik, keunikan kemampuan atau bakat, keunikan sifat atau keunikan pengalaman. Baik anak-anak, keunikan itu perlu kita kembangkan. Selain itu, keunikan kita perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri, perlu kita jaga, perlu kita rawat dengan baik. Selain itu juga, keunikan orang lain perlu kita hargai. Baik anak-anak, refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang paling kamu suka pada materi yang kita pelajari hari ini? Penyajian materi yang sangat baik karena menggunakan gambar dan video yang menarik. Kedua, apa hal baik yang kamu lakukan di kelas tadi? Berdiskusi dengan teman, berbagi dengan teman, saling mengasihi dan mencintai terhadap sesama. Pertanyaan berikut, materi apa yang perlu kamu pahami pada hari ini? Tidak, Bu. Semuanya kami sudah pahami. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apa hal kecil yang ingin kamu coba di hari-hari yang akan datang? Nista, Saya semakin mencintai diri saya dan saya akan berusaha membantu. ya, semakin mencintai diri. Terima kasih. Luar biasa. Semakin mencintai diri, mengasihi sesama, dan berusaha untuk menolong sesama.
kegiatan pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan kita akan mendalami tema tentang menghargai orang lain. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dapat ucapkan tutup doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam kegelapan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, silakan duduk. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kemudian kalian bisa gunakan sebagai bekal untuk hidup-hidup kalian selanjutnya. Dan semoga kalian bisa menerapkan apa yang kamu peroleh hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.